Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk si Gemini ya, di akhir Januari ya, di minggu-minggu akhir Januari 2021 seperti biasa, bagaimana asmara percintaan kamu, dan energinya juga bisa kebolak-balik. Bisa ini tentang percintaan kamu ya, tentang kamu pembacaannya, ataupun orang yang saat ini kamu pikirkan. So, karena bisa terbolak-balik ataupun bisa pas, bisa tidak. Kalau nggak cocok dengan kondisi kamu pada saat ini, nggak usah dipaksain. Buat kalian Gemini yang ingin lebih pasti dan lebih terkhusus untuk dibacakan secara pribadi, atau kamu ingin dibacakan tentang seseorang yang lebih bersifat pribadi, atau tentang masalah karir, keuangan kamu bisa lihat, tentu ada syaratnya. Kalian bisa lihat di bawah deskripsi judul, di situ sudah aku taruh bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke. Yang pertama Gemini, bottom of the deck seperti biasa ada Two of Cups, terus juga ada Seven of Cups. Ini tentang cups loh banyak. Ini artinya menggambarkan soal perasaan yang begitu besar ya, begitu dalam dan begitu besar Gemini. Five of Cups, ada Seven of Cups, ada Two of Cups, yang dimana sebenarnya kemungkinan ya Gemini di akhir-akhir bulan Januari 2021 ada seseorang yang sangat menginginkan kamu ya, mengharapkan kamu, atau bahkan kayak berekspektasi lebih terhadap kamu. Tapi kamunya sudah berusaha untuk move dari seseorang ini. Ada Five of Cups. Kamu sudah ingin membuang jauh-jauh masa-masa yang sudah terjadi. Mau ini dari orang masa lalu ataupun hubungan kamu. Kamu berusaha untuk move sebenarnya. Ya, jadi kayak kamu berusaha untuk membuang memori-memori yang sudah pernah terjadi, ataupun misalnya hal-hal yang sudah lampau, hal-hal yang sudah kalau aku bilang memang sudah layak untuk kamu lepaskan gitu ya. Jadi kayak kamu ingin mengubur sebuah perasaan kamu yang dimana kamu nggak ngerasa kayaknya tidak mungkin gitu, udah nggak mungkin lagi, atau kamu ngerasa udah kayak ini memang hanya untuk masa lalu aja, atau cuman untuk lewat saja, atau memang kalian tidak berjodoh gitu. Tapi di sini ada Two of Cups. Sebenarnya kalau dibilang dua-dua masih punya rasa yang besar, masih ada. Bahkan orang ini juga kayak masih banyak mengharapkan perasaan yang begitu besar sama kamu. Jadi dia masih melihat perasaannya masih besar ke kamu, dan ekspektasinya masih dalam sama kamu, tapi kamunya sudah kayak mungkin melupakan dia atau berusaha untuk keluar dari kehidupan dia gitu. Kayak aku ngerasa seperti itu. Dan di sini di tarotnya kayak aku ngerasa kamu terlalu selama ini tuh udah banyak mikir yang enggak, atau mikirnya tuh udah kejauhan banget terhadap hubungan kamu, atau kamu kayak mikir masa depan kamu tuh terlalu kayak penuh dengan ketakutan gitu loh. Setelah mungkin tidak bersama orang ini lagi, atau mungkin hubungannya sudah tidak ada lagi, atau mungkin sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang ini, kamu jadi mikirnya ke depan tuh nanti gagal lagi, atau mungkin kayak misalnya ketika aku punya pasangan lagi pasti bermasalah lagi, atau mungkin nggak bisa, atau mungkin nggak jodoh, pasti ada aja permasalahannya. Nah, itu yang kamu pikirkan tentang hal-hal negatif, karena sebenarnya kamu juga belum tahu ya, kamu juga nggak tahu akan seperti apa di masa yang akan datang gitu. Karena
kalau aku lihat dari Gemini itu ada masa-masa dimana kamu putus asa. Itu karena keputusasaan kamu yang membuat kamu jadi melihat ke arah depan, atau mungkin hal yang sekarang terjadi itu jadi kayak beban aja buat kamu untuk kamu jalanin. Padahal sebenarnya kalau misalnya ngalir aja sih nggak ada masalah gitu, nggak ada sesuatu yang berat. Tapi kenapa sesuatu ini jadi beban, atau sesuatu ini jadi kayak buat kamu uring-uringan atau malas-malasan, atau mungkin kamu jadi kayak mood swing, kadang gampang marah, kadang gampang sensian. Di sini ada Queen of Swords, kamu gampang marah sama orang atau menjudge orang terkadang kalau kamu sensitif. Ya, karena ini masa-masa kamu the hermit. Mungkin pencarian jati diri, atau ada ngerasa kayak banyak-banyak menyalahkan diri. Apa ya sebenarnya kesalahan gue, atau sebenarnya apa sih masalah gue sampai gue selalu gagal dalam hubungan, atau kayak kamu merasa ketika kamu punya seseorang pasti ada aja masalahnya. Ya sebenarnya kalau dalam sebuah hubungan pasti ada masalah gitu loh, tapi bagaimana cara kita mencari solusinya. So kalau memang bukan solusinya di kamu atau mungkin di dalam hubungan, ya mungkin karakter kalian yang memang tidak sejalan kayak gitu. Dan di sini ada King of Swords. Sebenarnya kan sama ya, ada Queen of Swords, dia juga King of Swords. Mungkin ada biasanya kalau kayak begini, dua orang yang mungkin dalam sebuah kata-kata kamu merasa tersakiti, dia juga merasa tersakiti oleh kata-kata kamu. Terkadang kita tidak menyadari dan kita bahkan tidak ingin menyakiti sebenarnya, tapi kita merasa bahwasanya dia yang menyakiti, tapi dia merasa juga kita yang menyakiti dia gitu loh. Terkadang kayak gitu, kita berbicara pun terkadang tanpa kita sadari bisa menyakiti orang, padahal kita tidak berniat untuk menyakiti. Terkadang seperti itu, karena seperti aku bilang, kamu dalam masa-masa sensitif. Jadi mungkin kata-kata yang menurut kamu menyakiti, padahal sebenarnya orangnya tidak bermaksud untuk menyakiti gitu. Terkadang dalam kata-katanya dia membuat kamu ngerasa dia terlalu begini, dia terlalu begitu. Jadi banyak pro dan kontranya. Tapi masa-masa ini tuh kamu masih dibilang 50% untuk maju gitu. Tapi kamu tidak menutup kemungkinan untuk terus berusaha move, untuk berusaha ya udah deh jalanin aja, walau sebenarnya kamu ngerasa beban aja buat kamu penuh dengan kebimbangan sekarang ya. Kamu ngelihat kayak gue sekarang mau ngapain, atau setelah gue sendiri, atau misalnya kamu single, kamu nggak bersama pasangan, atau misalnya kamu sudah bercerai sama suami atau istri, atau kamu udah putus gitu ya, kamu mau ngapain gitu. Gue pengen cari seseorang lagi, tapi mungkin kayak zaman sekarang kayaknya susah banget. Atau mungkin setiap kamu ketemu atau kenalan sama orang baru, ya balik lagi di sini ada Ace of Swords, kayak kamu terlalu mikir terlalu jauh sehingga kamu sudah menyimpulkan sendiri. Belum terjadi kamu udah menyimpulkan sendiri. Kayak misalnya pasti dia ghosting, pasti dia nggak jelas, pasti dia gantungin atau gimana, pasti dia nggak serius. Kamu udah berasumsi sendiri. Karena apa? Kamu belum bisa benar-benar terima. Jadi terkadang punya rasa trauma yang besar, atau terkadang punya rasa sakit yang terlalu besar juga membuat kita stuck di dalam hubungan yang gagal itu, sehingga ketemu sama orang lain atau berhubungan sama orang lain membuat kita jadi insecure, gak pede, atau kayak ngerasa pasti gagal, pasti dia begini, pasti dia begitu lagi gitu. Tapi di sini ada The Chariot ya. Ada seseorang yang mencoba untuk datang kepada kamu, tapi kamunya kayak berlalu gitu aja gitu. Nggak tahu deh ini orang baru atau orang lama, nggak tahu ya. Kita lihat bagaimana asmara percintaan Gemini di akhir Januari 2021. Ya, jadi kayak orang yang ada yang mencoba untuk datang ke kamu ya, mungkin ngajak komunikasi
atau ngajak berbicara, atau mungkin ingin kenalan segala macem. Gemini di akhir Januari. Oke. Ada Six of Wands, ada Duel of Fortune, ada Queen of Pentacles ya. Oke. Gemini, kayaknya kamu sebenarnya ingin gimana ya? Kamu ingin merasa dihargain, tapi mungkin kayak pasangan kamu tidak bisa memberikan penghargaan itu seperti yang kamu mau. Dan di sini ada beberapa Gemini yang sampai sakit juga, bahkan gara-gara pasangannya, karena berdebat terlalu banyak atau berdebat terlalu sering. Ya, seperti aku bilang, Nine of Swords, kamu jadi takut berlebihan, cemas berlebihan terhadap putusnya hubungan kamu atau berpisahnya kamu dengan seseorang. Kamu mungkin bercerai, sudah divorce, sudah berpisah dari suami atau istri, atau kamu sudah putus dari seseorang. Tapi kamu masih kayak berharap ada sebuah perbaharuan ya. Mungkin ada perbaikan awalnya, mungkin ada perbaikan, atau paling tidak kamu bisa bertemu dengan orang yang lebih baik dan lebih jelas, lebih pasti gitu. Dan di sini ada Three of Wands. Kamu belum bisa 100% menghilang dari orang ini dan melupakannya gitu. Masih dalam perasaan yang, kalau aku bilang perasaan masih ada. Makanya kamu bingung setelah tidak bersama dia lagi, kamu nggak tahu mau gimana. Karena kamu belum ketemu sama seseorang yang baru, atau setiap kali kamu misalnya dekat sama orang baru, kamu ngerasa cemas berlebihan. Kamu nggak siap gitu loh. Kamu belum siap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kamu belum siap untuk punya hubungan sama orang lain. Karena di sini kamu masih menjalani masa-masa rilis ya. Three of Wands, 50% kamu sudah move, sudah ingin memulai sebuah kehidupan baru, tapi 50% lagi kamu merasa kayak harus benar-benar bisa mengikhlaskannya. Bagaimanapun caranya kamu harus bisa mengikhlaskannya gitu. Oke, jadi kayak kehidupan kamu selanjutnya, aku ngerasa kamu cuman pengen ya happy aja, mau sama teman-teman, mau sama keluarga, kamu bisa berkumpul, kamu bisa menyenangkan hati aja udah syukur gitu. Karena segalanya kamu ngerasa beban aja. Di saat kalian sudah tidak bersama itu kayak kamu butuh refresh, butuh hiburan atau butuh liburan, kamu butuh ketenangan juga gitu. Intinya kamu bisa berkumpul sama teman-teman, bisa sama keluarga. Ada beberapa hal yang ingin harus bisa menyemangati kamu dalam masa-masa break atau sudah berpisah, bercerai ataupun putus ini. Karena kesendirian kamu bahkan membuat kamu sakit, kayak kepikiran terus. Jadi karena pikiran tegang atau pikiran kamu terlalu bercampur aduk, yang dimana pikiran kamu tuh aneh-aneh, negatif, terus kayak berasumsi sendiri, jadi kecemasan itu makin bertambah kayak gitu. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.